madmadati wal istinsyaqi illa fis shaumi. Artinya kencangkanlah, kuatkanlah, benar-benarlah kalian dalam berkumur dan istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung sebelum kalian berwudu. Ini teman-teman sekalian harus diperhatikan, terutama yang habis makanan-makanan yang berbau, jengkol dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah al-istinsyaq, memasukkan air. Ada yang mengatakan dalam Fathul Mu'in mengatakan menghirupnya, yusansikul ma ala anfihi. Tapi jarang sekali dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi cukup mereka membersihkan sebagian daripada kotoran-kotoran yang ada di dalam hidungnya saja. Kemudian yang keempat adalah mashu bi jami'ir ra'si. Kalau Imam Syafi'i mengatakan dalam takrib ini membasuh seluruh daripada jami'ir ra'si, semua anggota yang ada di kepala kita. Wabil khusus mashu ba'di ra'si itu adalah termasuk daripada sunnah, ya, karena Imam Syafi'i menjadikan membasuh sebagian itu adalah rukunnya. Wa fi ba'di nuskhil matani wa isti'abir ra'si bil masi amma ba'dur ra'si fawajibun. Dan dalam berbagai matan sesungguhnya isti'abir ra'si bil mashi, mengusap, ya. Jadi mengusap sebagian daripada bagian kepala itu fawajibun, fa innahu wajibun, sesungguhnya wajib, kama sabak, sebagaimana telah dijelaskan. Walam yarud nazgha ala ma ala ra'si min imamatihi wa nahwiya kama li bil mashi 'alaiha. Ya. Dan juga boleh diserupakan diri orang yang selalu memakai imamah tanpa harus membuka imamahnya pun sudah termasuk daripada ba'dir ra'si. Jadi suatu ketika bagi Rasulullah SAW membasuh sebagian kepalanya ini, ya, tidak langsung membuka imamahnya, cukup di atas imamahnya saja. Imamah itu apa? Undang-undang ya zaman dahulu seperti itu. Kalau ada imamah yang pernah digambarkan oleh foto-foto tentang imamahnya baginda Rasul, kita juga belum tahu persis, ya, seperti apa imamahnya baginda Rasul. Kita tidak mengetahuinya. Itu hanya sekedar duplikat saja, teman-teman sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-6, benar ya? Wa mashu jami'il udhunaini dhahiriha wa batiniha bima'in jadid, membasuh. Nah, kalau Imam Syafi'i membasuh kedua telinga, baik yang luarnya dan dalamnya, dengan air yang baru. Artinya dengan air di luar daripada air yang basuhan rukun-rukunnya wudu. Itu termasuk sunnah menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Abu Hanifah itu menjadi wajib. Imam Abu Hanifah sih jelasnya dia melakukan fikihnya itu sesuai apa yang dia terima dari para sahabat saja. Karena beliau ini adalah muridnya daripada Ibnu Abbas. Tadi di awal setelah kita membaca bismillah juga adalah guslul kaffaini, membersihkan telapak tangan kita, juga termasuk daripada sunnahnya wudu. Yang ke-7, ya. Kemudian yang ke-8 takhlilul lihyatil kassah, menyela-nyela atas diri lihyah, jenggot yang kassah, yang tipis, ya. Kemudian yang ke-9 adalah takhlil asabi'il yadaini wa rijlain,
menyela-nyela atas diri jari jemari tangan dan kaki. Ini termasuk daripada sunnahnya wudu. Dan yang terakhir teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, mengatakan adalah menurut daripada kitab Fathul Qarib ini, ayyuqarriruhu salasan wa ayyuqaddimul yumna 'alal yusra. Kalau Imam Maliki yuqaddimul yumna 'alal yusra itu fardun. Kalau Imam Syafi'i yuqaddimul yumna 'alal yusra itu sunnah. Ya. Dan mengulanginya sebanyak 3 kali. Kita sekedar mengingat-ingat kembali saja bagi teman-teman yang pernah ngaji. Ya. Tidak terlalu mendalam perihal itu. Yang penting kita ketahui dan kita bedakan mana yang rukun atau fardun, mana yang sunnah. Yang terpenting dalam rangkaian wudu itu hadirkan hati pula, ya, karena ilmu ini teman-teman sekalian, kalau kita ngerti syariat tanpa dibarengi tarekat juga tidak baik, ya, karena ibadahnya nanti tidak berasar. Maka wudu pun harus diikuti dengan tarekat, ya, menghadirkan hati, menghadirkan pikiran, itu wajib itu, ya. Kalau nggak seperti itu ibadah kita nggak berbekas nanti. Wudu kita hanya sekedar wudu yang membasuh-basuh biasa, tidak ada kehadiran hati dan itu termasuk seluruh ibadah, baik puasa ataupun haji. Ya, rangkaian-rangkaian ibadah kalau tidak sertai dengan tarekat sulit. Makanya Nabi ini adalah manusia sempurna, menggabungkan 3 unsur, syariatan, wa tarekatan, wa hakikatan. Ya. Dan tidak pula boleh kita tarekat aja, syariatnya ditinggalkan, nggak boleh. Harus sama-sama kita gabungkan. Ya. Seperti itu teman-teman sekalian, sekelumit daripada perihal ngobrolan kita tentang wudu yang pernah kita ketahui. Nanti dalam kitab Al-Azkar banyak sekali bagaimana baginda Rasul mengucapkan dalam berbagai rangkaiannya. Ya, tidak bisa kita jabarkan satu persatu. Dan saya mohon maaf, dalam perihal fikih ini tidak bisa kita ngaji per kata-katanya karena memang nanti terlalu lama sekali. Kalau seandainya kita bahas setiap katanya dari kitab mana, ya, kita khususkan namanya takrib dan lain sebagainya, ya. Nah, ini terlalu lama sekali. Apalagi jujur teman-teman sekalian, kalau kita sudah pernah ngaji takrib kemudian kita ngaji kitab-kitab yang lain, ini agak sedikit keder. Nah, apa yang dalam kitab takrib ini ternyata masih sedikit sempit sekali, ya, dan perlu penjelasan dan dinukilkan hadis-hadis yang sangat kuat, sehingga dikuatkan nanti dalam kitab Durrul Bahiyah, dalam kitab Naqdatul Bahiyah, dalam kitab Al-Um, ya, dalam kitab Irsyad atau kitab-kitab yang lain. Ya. Itu saja teman-teman sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit dan sekelumit ini nanti insyaallah pada kesempatan yang lain akan kita lanjutkan kembali, ya. Sebenarnya kalau kita bahas dalam kitab ini juga sungguh luas sekali pendapat-pendapat 4 imam ini, ya, cuma takut kalian bingung saja, ya. Maka kita pegangi saja Imam Syafi'i dulu. Kalau satu imam kita sudah menguasainya, insyaallah imam yang lain hanya sekedar kita mengetahui saja, agar kita tidak aneh sekali. Sebelum nanti di Mekah itu juga nanti dalam perihal sholat banyak orang sholat nggak pakai kayak gini dan lain sebagainya, nggak pakai mengangkat kedua tangan, ya, karena suruh mengangkat kedua tangan sendiri adalah sunnah, kan.